Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Asik. Selamat pagi. Nah, 10.30 lebih dikit. Kita di Sabtu pagi ini. Terima kasih untuk yang hadir di ruang bersama jaga pemilu di wilayah Kuningan, Jakarta. Ini apa? Selatan. Selatan. Ya. Kita beberapa hari lagi nih, tinggal hitung apa ya, pendek waktunya untuk menuju ke 14 Februari. Ada banyak sekali yang peristiwa-peristiwa menarik. Menarik dalam pengertian sebetulnya membuat kita berpikir, bukan bukan entertaining nih menariknya ini, karena justru membuat kita makin mendekati pemilu ini makin miris. Gitu, makin ya ada, kalau mau bilang saya makin marah nggak apa-apa gitu, tapi saya kira saya ambil apa ya, istilah umum aja, kita makin miris sama situasi pemilu kita itu makin menuju ke situasi yang harus kita sebut buruk, apapun indikator evaluasinya, mau secara umum mau khusus ya, mau detail. Nah, penyebabnya banyak orang berpendapat adalah karena kepala negara memang pasang taruhan di meja pemilu ini karena anaknya ada di sana. Walaupun jangan-jangan juga keberadaan anaknya di sana karena memang untuk melanjutkan apa yang ia inginkan, yaitu kekuasaan berlanjut sebagai, tidak lagi sebagai presiden tetapi sebagai penguasa dengan label lain barangkali. Kita mau membaca itu dalam diskusi kita, kode, gestur, dan blunder atau blunder tata negara di Pilpres 2024. Narasumbernya ada Viola Reininda, Program Manajer Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, lalu Oki Madasari. Tepuk tangan dong. Kita sering mengenal sosiolog satu ini, tentu saya lebih banyak dari sastra yang ia tekuni. Saya mau mulai dari kita akan berbincang apa, mudah-mudahan cukup mendalam ya. Mbak Oki, apa yang diamati ya dari, kalau kita lihat Presiden Joko Widodo sejak dari mula, orang melihatnya sejak 16 Oktober ketika keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kan sebetulnya ini ya, puncak formal lah gitu ya, ketok palunya MK itu. Tapi apa yang bisa kita amati dari tindakan perilaku Presiden Jokowi ini sehingga membuat kita tiba-tiba ada di ruang gelap demokrasi kita ini? Ya, pertama kita sebenarnya sudah tidak perlu lagi juga denial, Ya, gitu, menghibur diri sendiri. 16 Oktober memang sebenarnya hanya sebuah bentuk penegasan, gitu, yang tadi disebut itu. Tapi langkah-langkah yang dilakukan sudah panjang kan, dan grand design-nya jelas. Pak Jokowi memang ingin mempertahankan kekuasaan. Kalau tidak bisa 3 periode, maka bisa dilanjutkan oleh anaknya sendiri, gitu. Nah, itu sudah terejawantahkan dalam bentuk, kalau acara hari ini kan pakai kata kode, gestur, dan bahkan lewat perubahan biar ilmiah aja aturan hukum. kedengarannya. Nah, sekarang tapi saya tidak akan mau bicara itu karena apa? Karena kita cuma tinggal punya waktu 11 hari lagi. Kita sudah tidak pada posisi untuk membicarakan apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin, tapi kita hendak membicarakan apa yang sedang dan akan dilakukan Pak Jokowi dalam 11 hari terakhir ini. Nah, maka kode yang kita bahas hari ini, saya akan fokus pada kode 1 putaran. Jadi sekarang ini sedang ada kode besar-besaran, kode gila-gilaan untuk mengarahkan agar 1 putaran benar-benar terjadi. Bagaimana cara mereka? Ini ada beberapa, setidaknya saya mencatat ada 4 lah. Ada 4 cara yang mereka lakukan, pihak Pak Jokowi, pemerintah yang diwakili Pak Jokowi, lalu kemudian eh, kelompok paslon 02 tentu saja dalam melakukan kode 1 putaran ini. Pertama adalah adanya manipulasi atas sifat dasar manusia yang memang punya karakter ingin menjadi bagian dari pemenang. Ini sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia yang selalu ingin menjadi bagian dari kerumunan besar. Selalu ingin menjadi bagian dari grup besar. Jadi ketika kemudian survei-survei menempatkan paslon 02 selalu menjadi pemenang, bahkan survei yang terbaru, nah nanti kita bisa kritisi juga survei ini, survei yang terbaru dari LSI, katakanlah itu, sudah 50 plus. Walaupun masih ada margin errornya kan, 50,07 yang kemarin dirilis jadi JA. Nah,
Ini adalah bagian dari upaya untuk mempengaruhi persepsi, preferensi, dan pilihan politik 14 Februari nanti. Ketika salah satu paslon sudah dikondisikan menjadi pemenang, ketika sudah jelas siapa yang pemenang, seolah-olah publik ingin dirayu, dikasih tahu bahwa lalu buat apa suaranya diberikan pada yang kalah? Lalu buat apa? Mau nih menjadi bagian yang nanti suaranya paling buncit, mau nih jadi bagian yang kalah. Nah, psikologi masa seperti ini betul-betul diolah di pemilu jelang coblosan ini dan ini yang harus kita antisipasi. Lalu kita kalau gali lebih dalam, misalnya pakar psikologi masa Eric Fromm dalam bukunya Escape from Freedom itu kan menunjukkan bagaimana memang masyarakat itu dibentuk untuk akhirnya takut justru mendapatkan independensi dalam berpikir, takut untuk mandiri dalam bersikap, takut untuk mengemukakan sebenarnya pilihanmu apa sih. Gitu. Mereka akan cenderung mencari yang dianggap aman, dianggap yang tidak perlu beresiko, apalagi berbeda dari kebanyakan. Nah, kalau ini terus dipelihara, akhirnya betul-betul yang terjadi bisa jadi akan terjadi satu putaran walaupun sebenarnya sekarang ini enggak gitu loh. Jadi yang diciptakan sekarang ini bukan sebuah kebenaran tapi kalau ini betul-betul dipercaya lalu 14 Februari publik akan memilih pasangan yang dipercaya satu putaran. Ini yang harus kita hindari. Lalu ini nanti kan juga cara untuk memanipulasi ini bisa lewat berbagai medium, mulai dari sosial media, termasuk spanduk-spanduk di jalanan, tayangan TV dan sebagainya itu. Nah, lalu yang kedua yang juga terjadi adalah manipulasi informasi bahwa dengan putaran satu putaran saja kita bisa menghemat anggaran. Ini betul-betul sebuah pembodohan. Ini betul-betul sebuah manipulasi informasi karena anggaran untuk pemilu itu sudah jelas. Ketika kita punya sistem bahwa pemilihan presiden langsung, lalu kalau suara salah satu calon tidak memenuhi katakanlah 50+1, maka putaran kedua ini sudah dianggarkan, budgetnya sudah ada, dan ini adalah bagian dari kos yang sudah kita antisipasi, kita semua tahu. Berbeda halnya kalau kita seorang pemimpin, kita tidak pernah merencanakan sesuatu, lalu tiba-tiba kita ngeluarin bansos, tiba-tiba kita membangun IKN. Nah, ini kan sebenarnya yang harus dikritiki. Beda antara pemborosan anggaran dengan sesuatu yang memang harus dikeluarkan. Jadi publik harus diingatkan bahwa 2 putaran itu tidak bentuk pemborosan, itu merupakan bagian dari proses yang memang harus dilalui dalam demokrasi. Dan demokrasi itu bukan hanya sekedar hasilnya yang penting siapa, tapi prosesnya kan harus benar. Proses demokrasinya harus dilakukan. Lalu yang ketiga ini saya agak takut juga nih. Sudah ada manipulasi yang menggunakan keyword ibadah. Coba cek di internet pernyataan terbaru dari Sekjen PBNU, Gus Ipul. Gus Ipul bilang, mari satu putaran karena dengan begitu kita bisa puasa Ramadan lebih tenang. Satu putaran agar nanti kita tidak terpecah, tidak ada gibah gitu kan selama bulan Ramadan. Nah, ini sesuatu yang bisa sangat mempengaruhi kesadaran grassroots gitu. Kalau terus didengungkan lalu orang berpikir, iya ya masa puasa-puasa harus ngurusin capres, harus ngurusin ini, bisa-bisa mereka betul-betul percaya. Nah, eh, jadi dari tadi manipulasi informasi tentang anggaran, lalu sekarang nyampe ke soal ibadah, kita betul-betul digempur dari segala segi kan. Nah, yang keempat ini, dari semua pengkondisian ini, puncaknya yang paling kita takutkan adalah kecurangan. Ketika seolah-olah surveinya sudah jelas satu putaran, lalu semakin banyak orang yang semakin bilang bahwa satu putaran saja. Berarti wajar dong kalau benar-benar terjadi satu putaran. Nah, jadi itu semua nanti akan dijadikan justifikasi untuk melakukan kecurangan. Enggak, kita enggak curang karena memang dari awal kan sudah jelas surveinya begitu. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi sebenarnya kecurangan itu tidak akan pernah terjadi begitu saja. Termasuk tadi kalau kita bicara langkah Pak Jokowi itu tidak tiba-tiba saja Gibran maju. Langkah-langkahnya kan udah step by step diatur sehingga seolah-olah tidak ada pelanggaran hukum. Nanti dibahas Mbak Fiona gitu. Itu sudah diatur semuanya. Kalau nanti kecurangan terjadi bisa dikondisikan seolah-olah tidak ada kecurangan itu. Karena semuanya sudah ada prakondisi. Jadi 4 hal ini, kode-kode sangat berbahaya di 10 hari terakhir ini.
yang harus kita lawan, harus kita jernihkan, karena bagaimanapun kita mengharapkan proses demokrasi yang terbaik dan hasilnya. Sebagai ini ya, sebagai anak muda yang punya putra Gen Z, gitu ya. Saya bisa memahami kode pertama tadi itu, ingin menjadi bagian dari pemenang. Nah, teman-teman Z ini kan pemilih pemula mereka. Suara pertama kali yang mereka berikan, lalu tiba-tiba kemudian kalah. Itu takut sekali tuh, mempengaruhi. Aduh gitu loh. Ya. Pengalaman pertama sebagai orang kalah itu menyesakan. Jadi memang saya ini ini sebenarnya jahat nih kampanye model begini kan. Dan yang paling tidak acceptable itu ada satu statement gitu dari konsultan politik atau politisi bilang bahwa kalau kamu berikan suara kamu ke yang kalah itu suara kamu hilang loh. Aduh, Nah, ini kan kalau iya. yang mendengar Gen Z yang baru akan nyoblos, Iya. percaya dong daripada suaraku sia-sia, aku kasihlah yang pemenang. Itu yang Iya. ya memang jahat sekali. Dan sekali satu orang berpikir begitu, tapi sebetulnya ini kan ada 52 juta ya orang anak-anak muda. Lalu kemudian belum ditambah yang kakak-kakaknya itu total 120 juta berpikir yang sama kan bahaya sekali itu. Mbak Viola, ini kan ya kalau eh, mencermati situasi-situasi ditambah tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Oki, telah apa ya dalam tata negara kita yang kemudian bisa menyentil eh, Presiden Jokowi. Saya kira ide pemakzulan yang apa namanya konvensional katakan begitu ya, maksudnya menu konvensional berdasarkan aturan main konstitusi kita gitu. Itu kan panjang ya sehingga banyak orang menyerah gitu. Apalagi melihat DPR-nya kok yang harusnya perannya tinggi, mereka yang harus merasa paling dirugikan gitu, malah ada mayem aja dan dengan alasan sedang sibuk di daerah pemilihan gitu. Ada nggak nih ruang hukum kita itu? Kalau pertanyaannya soal ruang hukum, misalnya untuk memperingatkan presiden untuk membatasi kekuasaannya, itu menjadi sulit. Ini berkaitan juga sama judul dari diskusi ini soal blunder ketatanegaraan. Apakah betul dalam sepanjang proses pemilu ini yang terjadi adalah blunder ketatanegaraan? Kalau menurut saya itu enggak masalah. Karena kalau blunder itu kita tahu kejadiannya karena kekeliruan atau kecerobohan, nggak sengaja. Misal orang lagi main bola, ngoper ke temennya kejauhan, nggak tahu ya ketangkep sama musuh. Itu kan blunder, Ya, nggak sengaja. Tapi apa yang terjadi di pemilu 2024 ini sepanjang prosesnya, itu sebetulnya sesuatu yang terjadi secara terstruktur dan sistematis. oh, Jadi itu tidak hanya terjadi di menjelang 30 hari menjelang pemilu di bulan Februari 2024 saja, tapi tadi udah disebutkan dari 16 Oktober 2023 ada putusan MK, bahkan jauh sebelum itu sudah ada prakondisi yang dilakukan oleh Presiden terutama untuk mengamankan strategi pengamanan bagaimana bisa memenangkan atau melanjutkan kekuasaannya. Mungkin tidak dilanjutkan secara langsung oleh dirinya sendiri dengan 3 periode, tetapi di situ dia titipkan ke putranya begitu melalui kandidasi salah satu pasangan calon gitu. Nah, prakondisi dan juga uh, pelanggaran hukum dan juga etika yang sudah terjadi secara terstruktur dan sistematis inilah yang kemudian membuat kita kesulitan untuk mencari bagaimana caranya untuk menegakkan hukum terhadap presiden. Maka dari itu kan eh, yang sekarang saat ini baru saja banyak gelombang terjadi yang dilakukan adalah guru-guru besar dari universitas universitas besar UI, UII. Hari ini ada kampus saya Unpad juga memberikan pernyataan sikap gitu terkait dengan kondisi pemilu tahun 2024 yang mengecewakan ini. Betapa tidak, karena sebagai pembelajar hukum, terutama hukum tata negara, eh, praktik yang dilakukan sepanjang proses pemilu 2024 itu betul-betul menghilangkan atau mengerdilkan rasionalisasi kita sebagai seorang intelektual atau terpelajar begitu. Jadi apa apa yang dilakukan itu betul-betul eh, menghalalkan segala cara menggunakan hukum. Ini yang sangat berbahaya. Eh,
Aziz Haq dan juga Tom Ginsberg di tahun 2017 lalu pernah menulis tentang how to save a constitutional democracy. Itu untuk merespon uh, politik ketatanegaraan di Amerika Serikat yang pada saat itu dipimpin oleh demagog Donald Trump. Selain itu dia juga menulis how to lose a constitutional democracy. Dan itu semua kalau kita cek satu-satu terjadi di Indonesia. Yang pertama itu aspek yang harus dijaga dalam demokrasi adalah pertama adanya pemilu yang free and fair election, pemilu yang adil dan juga bersih. Itu tidak terwujud sejak awal karena dari tahap kandidasi aja sudah ada uh, peserta atau kandidat uh, calon presiden dan wakil presiden yang diberikan keistimewaan tertentu untuk dia bisa mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden, sebut saja Gibran Raka Buming Raka. Kemudian yang kedua soal freedom of expression. Di dalam penyelenggaraan pemilu ini, tadi Mbak Oki sudah menjelaskan bagaimana terjadi banyaknya manipulasi terhadap informasi. Freedom of expression itu kan intinya adalah pertanggungjawaban terhadap apa yang kita sampaikan begitu, kebebasan untuk menyatakan pendapat politisnya, bukan untuk memanipulasi publik untuk memenangkan atau bertujuan untuk memenangkan kontestasi politik tertentu gitu. Dan yang terakhir adalah rule of law, ini yang paling kacau. Sejak tahun 2019 itu sebagai institusi demokrasi sudah di-capture oleh kekuasaan eksekutif dengan cara melakukan proses rekrutmen, misalnya menempatkan pihak-pihak yang memang dikehendaki oleh eksekutif di sana, ataupun dengan melemahkan lembaganya. Seperti yang kita ketahui terjadi di KPK, di Mahkamah Konstitusi, bahkan di penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu pun tidak punya taring untuk menyelenggarakan pemilu secara independen gitu. Makanya misalnya prasyarat 30% kursi untuk anggota legislatif perempuan itu tidak dipenuhi, meskipun tidak dipenuhi oleh banyak partai politik, tetapi partai politik tetap memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan banyak hal yang terjadi. Selain itu soal rule of law lagi, instansi seperti KPK itu digunakan untuk menyandera lawan politiknya. Misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu juga mengikuti perkembangan berita terkini, saya nggak perlu sebut satu-satu, misalnya ada menteri yang didatangi atau digeledah oleh KPK untuk ditanyakan kasus tertentu, besoknya langsung menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 02. Jadi penyanderaan-penyanderaan seperti itu ditujukan untuk mengonsolidasikan kekuatan elit politik, makanya banyak yang sampaikan kalau koalisi yang terbentuk saat ini adalah koalisi yang tersandera, bukan koalisi organik yang memang ada kepentingan bersama yang mau dituju seperti itu. Belum lagi kita soal aspek rule of law ini, belum lagi kita melihat bagaimana presiden dan juga seisi kabinet menafsirkan pasal-pasal soal netralitas dan kampanye dalam pemilu gitu. Sebetulnya keterlibatan presiden di dalam pemilu itu tidak hanya ketika yang bersangkutan memegang banner isi pasal 299 dan juga 301 pada saat di Istana Negara begitu jelaskan ini ada pasal presiden boleh kampanye gitu. Menurut saya itu agak itu juga mengertilkan logika hukum para pembelajar hukum karena seperti ini. Ketika kita melakukan penafsiran hukum, terutama hukum tata negara, kita harus taat asas. Kita harus taat prinsip-prinsip fundamentalnya. Asas hukum tata negara yang kemudian disimpangi oleh presiden adalah asas konstitusionalisme, di mana ia berkenaan dengan pembatasan kekuasaan lembaga negara, pemegang kekuasaan negara, dan juga pelindungan hak asasi manusia. Asas konstitusionalisme itu jadi umbrella principles yang kemudian atau pasal payung yang kemudian menaungi Undang-Undang Dasar kita. Di pasal 1 ayat 1, 2, 3 itu soal rule of law, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan juga negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat gitu.
negara demokratis. Nah, pembacaannya itu ketika hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan harusnya kita restrain atau lebih memilih mencari cara bagaimana caranya supaya penyelenggaraan kekuasaan itu tidak disalahgunakan atau digunakan untuk menguntungkan kroninya dan pihak tertentu. Tetapi yang terjadi adalah penafsiran hukum yang digunakan oleh presiden dan deretan menteri uh, malah mencari celah bagaimana nih supaya saya bisa aman melakukan uh, bisa aman intervensi pemilu dalam tanda kutip, tapi tetap dilindungi oleh hukum. Makanya pembacaan pasal yang digunakan adalah gramatikal saja atau berdasarkan teksnya saja. Teks itu adalah selemah-lemahnya iman orang um, pembelajar hukum menafsirkan hukum begitu. Karena membaca hukum itu harus secara lebih komprehensif dan lebih luas lagi. Ada penafsiran sistematis namanya. Dia tidak hanya membaca satu teks undang-undang saja, satu teks norma saja, karena hukum itu adalah sekumpulan asas dan kaidah. Jadi dia tidak bukan satu hal yang berdiri sendiri. Pasal 281, pasal 283 itu harus dibaca secara keseluruhan. Dia dan bersama juga pasal 300 dan 301 itu konteksnya presiden boleh menjalankan kampanye pemilu ketika dia menjadi peserta pemilu. Jadi dia incumbent mau maju lagi untuk pemilu ke depan gitu. Bukan dia jadi juru kampanye. Ketika presiden sudah menempatkan dirinya sebagai dalam tanda kutip juru kampanye yang tidak netral, kemudian dia merendahkan standar etika kenegarawanan sendiri. Karena yang semestinya dia memberikan satu legacy bagaimana mengamankan atau memberikan ruang untuk pemilu berjalan secara luber jurdil, dia malah mengesampingkan hal itu dengan mengejar atau mengedepankan kekuasaan yang ingin dia capai dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ya, teman-teman yang memang mau ada pertanyaan atau juga tanggapan, silakan. Ruangnya sudah kita mulai, langsung lompat saja. Mbak Viola, Mbak Oki, ini kan presiden tadi disebut Viola menyandera begitu banyak orang sehingga lahirlah koalisi APU. Dengan situasi sekarang ya begitu, karena presiden adalah pemain utama dalam pemilu ini, sebetulnya kita dan demokrasi ini juga disandera. Kita mau bilang apa? Masuk ke 14 Februari yang curang secara sistematis, secara terstruktur tadi kan disebutkan. Ini, tapi begitu melakukan respon, lalu disebut sedang mengorkestrasi elektoral. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa pemilu ini sebaiknya di stop. Nggak bisa, karena itu kita harus punya kepercayaan tangguh terhadap proses demokrasi. Gitu. Pemilu ini menjadi pertanyaan. Jadi ini sandera besar sebetulnya kepada kita semua. Mohon tanggapannya, Pogi. Iya, karena dalam upaya mendukung demokrasi, artinya kita tetap harus menjalankan pemilu ini apapun pertaruhannya. Nah, jadi satu-satunya cara saya pikir kita harus manfaatkan betul 10 hari terakhir ini. Ketika tadi saya sudah sampaikan kita harus lawan yang manipulasi untuk menuju satu putaran. Yang kedua yang bisa kita lakukan sebenarnya sudah dimulai ketika para akademisi, guru besar di berbagai universitas menyatakan sikap. Ini adalah sebuah peringatan besar sebenarnya. Ini bagi saya adalah sebuah bentuk mosi tidak percaya pada pemerintahan Pak Jokowi dan pada pelaksanaan nanti pemilu bisa menjaga agar tidak ada intervensi dan sebagainya. Jadi ketika peringatan besar ini sudah uh, tidak didengar lagi gitu. Saya nggak tahu lagi bentuk kemarahan atau bentuk peringatan macam apa yang diperlukan. Apakah memang harus lagi-lagi kita turun ke jalan untuk menyuarakan itu? Bagi saya ini juga bukan sesuatu yang dosa untuk dilakukan atau sesuatu yang menakutkan. Jadi mekanisme pertama adalah peringatan akademisi sebagai bentuk mosi tidak percaya sudah dilakukan. Kalau itu tetap tidak didengar, turun ke jalan adalah juga bentuk penyampaian aspirasi dan bagian dari mekanisme demokrasi yang tetap bisa dilakukan untuk menjaga agar pemilu berjalan sesuai dengan harapan.
Lalu yang ketiga, yang juga perlu untuk kita lakukan gitu, mungkin kita suarakan dan dipertimbangkan adalah saya masih punya harapan kepada para pejabat-pejabat kita yang mungkin katakanlah tadi sudah disandra atau apapun, itu kan urusan mereka, bukan urusan rakyat, bukan urusan kita dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya membayangkan jika pejabat-pejabat yang masih punya idealisme, sebenarnya dalam hatinya tidak menyetujui apa yang sekarang sedang terjadi, ikut gelisah. Lalu mundur, itu akan menjadi sebuah kode, gestur untuk para pemilih bahwa ada yang tidak benar dalam pemerintahan, ada yang tidak benar untuk proses pemilu kita ini. Nah, jadi kalau saja pejabat-pejabat itu menyatakan mundur, artinya voter, pemilih juga akan berkata bahwa saya tidak akan memilih paslon tersebut, paslon yang bermasalah itu. Jadi ini sebenarnya yang sangat bisa memberikan dampak besar di 10 hari terakhir ini. Pak Mahfud sudah melakukannya, tapi tujuan dari Pak Mahfud kan beliau ingin menunjukkan bahwa tidak ada penggunaan fasilitas negara, bahwa dia betul-betul memisahkan antara urusan dia mencalonkan diri dengan jabatannya sebagai menteri, tapi bukan sebagai bentuk bahwa kami tidak bisa membiarkan kecurangan terjadi. Kami tidak bisa membiarkan segala kesalahan ini terjadi. Jadi saya masih sangat menunggu gestur-gestur seperti itu dilakukan oleh, ya kalau boleh sebut nama misalnya Menteri Keuangan, karena sebenarnya di depan mata sudah banyak hal yang tidak bisa dibenarkan dari sisi anggaran negara. Jadi kalau Bu SMI mau mundur saja itu sudah pesan yang sangat berdampak untuk voter kita di 10 hari terakhir. Ya, walaupun banyak juga pikiran bahwa Bu Sri nanti aja deh di putaran kedua. Sesungguhnya kita butuh orang seperti itu sekarang. Kalau putaran kedua Aku terjadi, siapa? Ya. Jadi Sri Mulyani, dan saya kira juga sebetulnya ini kan apa ya, ya banyak juga orang yang disebut tersandra itu ya mbok ya jadi justice kolaborator lah ya gitu kan, kalau bahasanya KPK kan gitu ya. Ini untuk karena problemnya memang adalah bahwa orang belum juga terinformasi secara clear ya. Jangan-jangan ini memang para atau mereka yang menginginkan, kalangan akademisi semua ya, menginginkan pemilu berlangsung jujur dan adil, itu pesannya belum belum terlalu jelas nih ke publik gitu ya. Gimana? Karena kita cuma mau bilang presiden jangan cawe-cawe, presiden jangan netral. Itu 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 narasi yang belum bisa masuk secara gamblang gitu. Lebih lebih gamblang adalah bahwa eh, kita punya bahaya ke depan, kita mau jadi negara kaya atau tidak. Kalau mau jadi negara kaya, ayo bersatu, gotong royong, jangan ada gontok-gontokan. Lalu karena itu menangkan satu putaran. Ini lebih clear. Iya. Nah, bagaimana kita memperjelas bahwa presiden melanggar konstitusi, presiden melawan demokrasi. Bagaimana kita mengkonkretkan abstrak semacam itu? Nah, ketika kemarin guru besar mulai bersuara, saya pikir itu mulai upaya untuk menjelaskan, menggaungkan bahwa ada yang nggak benar, ya ada yang nggak benar. Dan sebenarnya yang lebih penting lagi dalam situasi kita hari ini, kenapa kita diskusi sekarang ini misalnya, Pak Jokowi secara legal memang masih presiden kita, dia masih bisa punya kewenangan untuk melakukan apa saja. Tapi Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden di hati rakyatnya. Ketika kita terus mempertanyakan sikapnya, mengkritik dengan segala rupa seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita kan sebenarnya sudah nggak melihatnya melakukan hal yang sepantasnya sesuai etika sebagai presiden. Jadi Pak Jokowi sudah bukan presiden di hati rakyatnya, at least di hati para akademisi yang kemarin bersuara, di hati para civil society yang terus bergerak, mahasiswa yang terus turun ke lapangan dan sebagainya. Nah, yang perlu dilakukan hanya sebuah penegasan untuk masyarakat yang lebih luas, yang mungkin tidak tersentuh oleh apa yang kita lakukan ini. Dan kalau berkaca di 98, dan ini juga kita berkaca ke 98 itu jangan hanya dilihat 98 sesuatu yang menakutkan lah. Itu juga itu kan bagaimanapun tonggak transformasi kita. Nah, bagian penting dari 98 adalah ketika menteri-menteri menyatakan tidak lagi bisa mendukung presiden. Itu artinya benar-benar bahwa yang dilakukan presiden sudah tidak bisa lagi diterima sesuai akal sehat mereka, naluri mereka, dan rasionalisasi mereka juga sebagai
pejabat gitu sebagai orang yang bertanggung jawab atas anggaran, atas kewenangan. Nah, jadi kalau ini bisa dilakukan gitu, karena ketika kita melihat orang-orang yang kita masih percaya integritasnya itu masih berada di kabinet, masih mendukung Pak Jokowi, oh berarti nggak ada masalah kan dilihat publik, semua masih business as usual, everything is fine. Ini jangan-jangan cuma ini udah gitu tadi udah ada upaya manipulasi lagi kan, katanya akademis yang kemarin bersuara itu semuanya adalah partisan, semua adalah relawan. Nah, jadi terus dikempur seperti itu. Ini juga civil society yang terus bersuara ini kan sebenarnya juga partisan juga. Nah, itu terus ini. Jadi kalau nggak ada message yang lebih kuat, memang agak berat kita untuk mencapai, kita melawannya kan ini bansos yang mungkin sudah mencapai teman-teman di daerah, di ujung desa, spanduk-spanduk yang dipasang oleh polisi, tentara, sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa. Jadi yang kita lawan memang aparat yang sudah sangat tersistematik. Kita butuh sebuah gerakan yang lebih gebrakan, yang lebih besar di 10 hari terakhir. Dan bansos yang tidak penting nih, tepat sasaran atau tidak gitu. Yang penting tersebar. Gitu. Yang penting kelihatan siapa yang membagikan. Ini memang penting. Kalau mau ini langsung tunjuk tangan saja Pak ya. Saya potong saya nggak apa-apa. Saya geser dulu ke Mbak Viola. Ya, gerakan besar yang disebut tadi Mbak Oki, kadang-kadang orang sudah dibicarakan dalam beberapa hari terakhir. Apakah ujungnya juga bisa menuju kepada tuntutan Jokowi mundur? Kalau dia tidak bisa diturunkan oleh MPR DPR, dia diturunkan oleh rakyat. Seperti Soeharto diturunkan oleh rakyat. Lalu orang bilang, aduh kalau begitu keadaannya bahaya, ada kembali militer dan sebagainya. Sebagainya. Tapi dalam kacamata, saya mau Mbak Viola meyakinkan bahwa bukankah ada Mahfud MD sebagai wakil presiden? Apakah kita memandangnya kalau Soeharto turun lagi? Kalau Jokowi turun, itu satu paket dengan wapresnya karena pemilihan langsung. Tadi saya sebut siapa? Mahfud MD. Oh, Mahfud MD. Itu, aduh nanti saya dianggap doa. Dianggap partisan lagi, Maruf Amin. Bukankah ada Maruf Amin? Gitu. Udah Soeharto salah, Maruf Aminnya salah. Ini baru blunder. Iya, tersiar kemana-mana. Oke. Apakah ini sebenarnya satu paket atau enggak dong? Gitu. Kalau Jokowi berhalangan tetap dalam pengertian dilengsarkan, kan Maruf Amin adalah wakil presidennya. Penjelasannya gimana Pak Gila? Nah, kalau untuk misalnya menuntut presiden untuk mundur ya, kalau baca tuntutan beberapa universitas dan guru besar itu sebetulnya sudah tergambarkan maunya presiden seperti Ke apa. sana. Ke arah sana. Beberapa juga sudah ada yang secara eksplisit bilang Presiden Jokowi harus mundur. Banyak ahli tata negara juga yang menyampaikan seperti itu, ketimbang dia cuti-cuti tapi nggak jelas gitu. Lebih baik mundur kan. Seperti itu. Nah, sebetulnya saya pikir ini mekanismenya harusnya berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 98. Karena dorongan di 98 itu kan lebih kepada people power. Jadi massa yang melakukan aksi untuk menurunkan langsung. Nah, tetapi pasca 98 kita masuk era reformasi, kita melakukan sejumlah amandemen Undang-Undang Dasar yang lebih memperjelas bagaimana aspek-aspek pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden itu terjadi. Jadi dalam Undang-Undang Dasar itu kan di penyebutan nomenklatur yang digunakan adalah presiden dan atau wakil presiden. Sehingga kalau ada yang dimakzulkan itu tidak satu paket. Jadi nggak buy one get one. Tapi bisa ditujukan ke salah satu aktor tertentu saja secara spesifik. Misalnya, lah gitu ya. Misalnya ke presiden saja secara langsung. Terutama sudah beberapa waktu lalu, seperti diskusi sama Mas Alif juga, beberapa minggu lalu, sudah ada juga bunyi-bunyi yang menyarankan presiden untuk dimakzulkan begitu. Tetapi kan pertanyaan selanjutnya adalah untuk menggunakan tools, constitutional tools impeachment ini, harus ada upaya yang keras juga dari DPR. Nah, tapi beberapa kali diskusi dengan DPR, kami dari kelompok masyarakat sipil juga sudah mengeluarkan statement, ayo dong DPR, tidak-tidaknya menggunakan hak interpelasi atau hak angket gitu. Tapi sepertinya ada resistensi untuk ke sana juga. Karena
jadi nggak nyambung. Itulah mengapa yang saya sampaikan, elit politik ini mereka berantem tapi di meja diskusi, tapi tidak sejatinya tidak menggunakan alat-alat konstitusional yang melekat dalam kelembagaan mereka. Fungsi pengawasan DPR itu tidak jalan. Terakhir itu liputan dari harian Kompas saja menunjukkan betapa sepinya gedung DPR di masa menjelang pemilu 2024 ini. Bukannya menjalankan, kan masih ada sampai bulan Oktober 2024 ini mereka menjabat. Sepanjang itu masih bisa menjalankan fungsi pengawasan sebetulnya. Dan sepanjang itu juga mereka bisa menginvestigasi presiden. Tetapi sayangnya kan 90% ke atas anggota DPR itu akan mencalonkan lagi di pemilu 2024. Jadi fokusnya itu terbagi. Yang sangat disayangkan juga adalah partai-partai yang cukup besar, partai besar malah yang jadi oposisi eh, oposisi paslon nomor 02 seperti PDIP gitu, atau di 01 ada Nasdem, itu kan cukup powernya, tapi tidak tidak kemudian bergerak di internal DPR secara institusional gitu. Kalaupun ada suara-suara ketidaksetujuan, itu per person saja yang menyampaikan pendapat seperti itu. Tetapi kan gebrakan yang kita butuhkan adalah gebrakan institusional. Jadi yang bergerak untuk mengamankan pemilu dan juga menjaga demokrasi secara keseluruhan ini harusnya tidak hanya dibebankan kepada masyarakat sipil saja. Sepanjang sepanjang proses ini saya sudah melihat banyak sekali upaya yang bahkan yang secara aktif dilakukan oleh masyarakat sipil. Misalnya seperti jaga pemilu, melakukan edukasi terhadap pelaksanaan kepemiluan gitu, ataupun advokat-advokat hukum melakukan judicial review terhadap aturan yang bermasalah soal kampanye terutama, atau mendampingi pasangan calon tertentu yang dilaporkan karena hal-hal yang sepele gitu. Itu juga terjadi. Ataupun misalnya seperti kelompok akademisi Civitas Akademika Universitas itu juga sudah mulai turun dari menara gading untuk menyalakan alarm kedaruratan demokrasi. Nah, kekuatan people power ini tidak cukup untuk mengalahkan satu bangunan yang sudah tersusun, yang sudah dibangun secara terstruktur dan sistematis gitu. Ini juga butuh kekuatan institusional di dalam DPR. Jadi kita harus side by side lah, bekerja bersama kurang lebih untuk menjaga supaya pemilu 2024 nanti lebih, tidak-tidaknya menjaga keadilan dan juga kefairan pada saat tanggal 14 nanti. Nggak cukup karena kita sulit ya membayangkan bahwa 2 hari atau 3 hari menjelang pemilu, Presiden Jokowi menyampaikan pidato pengunduran diri, gitu ya. Ini sesuatu yang sulit kita bayangkan ya hari-hari ini ya, karena dia begitu kelihatan begitu kokoh ya, untuk memenangkan apa namanya pasangannya, calon pasangan yang didukungnya. Gitu. Satu lagi Mas Alim, sebetulnya yang kami lihat juga sikap-sikap Jokowi dan juga pasangan calon nomor urut 2 yang dia endorse seperti itu, seperti ada resistensi terhadap hal yang sifatnya keilmuan. Jadi maka dari itu, misalnya kita bisa lihat di dalam beberapa debat capres itu merendahkan keilmuannya seorang profesor atau akademisi. Jadi disampaikannya kita ini hanya omon-omon saja. Padahal untuk menyelenggarakan negara itu ada ilmunya. Untuk tahu kalau presiden itu harusnya netral dan tidak kampanye untuk dukung atau endorse paslon lain, itu ada ilmunya. Untuk tahu hal-hal etikal, restraining diri sendiri menyalahgunakan kekuasaan, politisisi bansos dan lain sebagainya, itu pun ada ilmunya. Sayang sekali tidak itu uh, serta merta dikesampingkan saja dan tidak dipertimbangkan oleh presiden. Dengan posisi semacam ini ya, Mbak Oki Madasari tadi menganjurkan dalam waktu 10 hari terakhir ini, sekian jam ya,
10 hari sekian jam ke depan, nggak ada cerita lain gitu ya, adalah bagaimana melawan narasi satu putaran tadi gitu loh. Ya, nggak ada cara lain, walaupun memang caranya harus dicari gitu, upaya-upaya menuju ke sana, karena yang dilawan adalah satu organisasi besar yang namanya negara, yang punya perangkat, punya mediumnya saya nggak menyebut media massa, tapi ada medium yang memang begitu masif ya, baik media sosial maupun juga jangan-jangan juga media massa beberapa dikuasai, walaupun ada juga yang memang mendukung paslon lain tentu berani menentang. Nah, eh, upaya yang dilakukan oleh Jaga Pemilu tadi Mbak Viola menggarisbawahi, dan teman-teman lain juga ya kan, ada JPPR, KIPP, Jaga Suaramu dan sebagainya gitu. Ini apa iya ada di barisan untuk yang kemudian mencoba meruntuhkan ini? Saya mau pandangan Mbak Oki tentang kelompok-kelompok semacam Jaga Pemilu ya. Apa iya nih ada di dalam barisan yang memang sedang melawan ketidakadilan, ketidakjujuran dan ketidakadilan pemilu, atau sebetulnya dia hanya berada di ruangan aman? Ketika teman-teman merasa gelisah lalu kemudian bikin Jaga Pemilu, ini kan sebenarnya sudah bentuk ketidakpercayaan bahwa pemilu akan berjalan jujur, adil, dengan netralitas para penyelenggara negara. Sudah, itu harus diakui, bikin Jaga Pemilu karena ada rasa itu. Nah, di titik ini juga sudah tidak perlu lagi kita, seperti yang tadi saya bilang, denial, memelihara ilusi untuk punya harapan pada Pak Jokowi melakukan hal-hal yang sesuai dengan suara hati nurani dan kebenaran dan keadilan di 10 hari terakhir ini. Saya sudah sangat yakin itu nggak bisa. Berharap untuk presiden netral di 10 hari terakhir ini, sudah sejak awal saya bilang netralitas presiden itu bagian dari mitos Jokowi yang saya perkenalkan itu. Mitos terakhir adalah mitos presiden netral. Tidak mungkin presiden netral. Pertama, ya dia pakai undang-undang kan akhirnya untuk mencari celah. Lalu yang kedua, kalaupun itu dilakukan tidak berdasar hukum, presiden tetap bisa melakukan dengan caranya. Udah ada buktinya pengerahan aparat, udah ada buktinya bagaimana penggunaan anggaran untuk mencairkan bansos yang tentu bohong kalau itu tidak ada kaitannya dengan politik. Jadi sudah jelas bahwa presiden tidak mungkin kita harapkan untuk netral. Lalu yang kedua, mengharapkan Jokowi mundur. Wah, itu lebih-lebih lagi tidak mungkin terjadi. Jadi tidak akan ada rasa keterpaksaan atau situasi yang membuat Jokowi mundur gitu. Jadi segala harapan itu memang tidak lagi kita tunjukkan pada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi sudah terlanjur basah dengan skenario-nya. Dari sisi Pak Jokowi hanya ada satu pilihan, harus menang. Itu tidak ada pilihan lain lagi. Nah, jadi di titik ini, harapan-harapan untuk membawa skenario agar berbalik, membawa perubahan selama 10 hari ini ada di tangan teman-teman masyarakat sipil, ada di tangan para pejabat publik yang masih punya integritas, yang sebenarnya tidak setuju dengan segala hal yang mereka lihat, dan mereka saya yakin tahu sebenarnya apa kebenaran di baliknya. Ini kan kalau lihat berita itu yang terbaru, Bu Sri Mulyani bilang, yang bansos ini berasal dari APBN, bansos ini dari APBN. Itu kan upaya SMI untuk menjelaskan pada publik, jangan mau dibeli suaranya hanya dengan bansos. Bansos ini bukan dari presiden, bukan dari paslon. Tapi kan lagi-lagi itu suara hanya terlalu lemah untuk situasi seperti ini. Dan ketika Bu Sri Mulyani sudah melihat situasinya, kewenangan, anggaran disalahgunakan, ya dia tidak bisa hanya diam seperti itu dan memilih untuk berjalan seperti bisnis as usual, seperti tidak ada apa-apa. Nah, jadi kepada pejabat-pejabat publik yang saya pikir masih punya integritas itulah, saya masih bisa berharap. Berharap untuk mundur, memberikan gestur sinyal pada rakyat, sehingga rakyat tahu dia tidak boleh untuk mencoblos pasangan yang memanfaatkan, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan peraturan, menyalahgunakan anggaran, dan sebagainya. Jadi itu. Oh, satu hal lagi, salah satu hal yang selalu ditakutkan ketika kita bicara harus ngapain nih, harus ngapain untuk mencegah ini semua, selalu pakai kata setback, takut kita mundur, takut kita kembali. Gini loh, apa yang kita alami sekarang ini sebenarnya kan udah setback terhadap demokrasi kita. Kok bisa sih kita lebih dari 25 tahun setelah reformasi dengan segala capaian institusi-institusi demokrasi
kita masih mempermasalahkan MK yang jelas-jelas melanggar etik kan, kode etik MK. Kita harus bertemu dengan KPK yang sekarang tidak lagi berfungsi apa-apa. Kita melihat bagaimana nepotisme dalam sistem demokrasi terus berjalan. Jadi kita sudah setback. Kalau ini nggak diselamatkan, justru akan makin mundur gitu. Jadi jangan berpikir setbacknya akan nanti. Kalau kita melakukan, justru ini sudah setback yang harus diselamatkan. Kalau kita bicara data kan juga sudah jelas indeks demokrasi kita mundur dan sebagainya. Jadi sudah nggak ada jalan lain lagi. Semoga kita bisa untuk tidak tidak membiarkan kecurangan terjadi di putaran di pemilu 14 Februari nanti. Yang tunjuk tangan baru Baida. Monggo mikrofonnya. Oke. Miskin banget. Ya, terima kasih atas waktu untuk bertanya. Saya ingin bertanya ke Mbak Oki maupun Mbak Viola ya. Sebenarnya kan kalau dibilang apa ya, gerakan masyarakat sipil ini kan ya walaupun kita harap semakin kecil kan istilahnya saljunya itu makin mengganding gitu kan, bahwa ada upaya jaga pemilu, masyarakat sipil kemudian membuat gerakan, terus kemudian ada akademisi, bagaimana kemudian ada gerak empat jari supaya tidak menghadang satu putaran gitu gitu kan. Nah, eh, saya ingin bertanya sih, peluang-peluang impeachment yang mungkin ya, karena ini kan kita nggak bisa menebak, karena tadi Mbak Viola bilang beda situasinya dengan 98 gitu kan, karena kesini itu konstitusinya itu sudah bangun begitu. Nah, saya cuman ini aja sih, bisa nggak model impeachment kayak era Gus Dur? Kan tadi ada harapan bagaimana DPR itu juga bergerak gitu. Nah, kalau saat itu mungkin ya di luar adanya apa istilahnya kepentingan tertentu ya dari Amin Rais gitu kan. Tapi memungkinkan nggak misalnya kan kita punya Mbak Puan ya, haruslah ya walaupun punya segala kekurangan dan kelebihannya ya gitu. Nah, itu memungkinkan nggak impeachment model eh, seperti ala Gus Durian? Di samping ya tentunya itu nggak bisa sendiri ya, kecuali gerakan masyarakat sipil itu semakin membesar gitu kan. Nah, yang akan mendesak politisi-politisi di Senayan untuk juga bergerak. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih, Pak. Itu dulu satu. Apa mungkin lakukan upaya pelengseran yang terjadi pada Gus Dur 2001 ya saya kira ya. Betul. Ya, 2001. Silakan. Kalau model ala Gus Dur itu tidak memungkinkan ya, tidak mungkin karena konstitusi kita sudah diubah. Proses impeachment itu pasca amandemen Undang-Undang Dasar saat ini sudah memasukkan mekanisme proses proses hukumnya. Kalau dulu kan Gus Dur lebih kenal pada proses politik, jadi penyelesaiannya itu di DPR dan juga MPR. Tetapi sekarang prosesnya itu lebih panjang, mulai dari di pasal 7A dan B Undang-Undang Dasar 1945 itu mulai dari usulan DPR dulu kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi yang akan menilai apakah ada pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etika di sana, perbuatan tercela atau presiden tidak mampu lagi untuk menjalankan jabatannya gitu. Nanti dari Mahkamah Konstitusi setelah diputus, barulah ketika diputus ternyata ada pelanggaran hukum ataupun etika, nanti umpannya dikasih ke DPR. DPR nanti akan mengusulkan kepada MPR apakah akan mengimpeach presiden ataupun tidak. Nah, sebelumnya saya menyusun hitung-hitungannya. Untuk mengusulkan di DPR saja, Hitungan waktu nih. hitungan ini loh, hitungan Kecukupan. kecukupan. Oke.
hitungan usulan. Usulannya itu kan harus 2/3 dari anggota DPR. Harapannya saya bisa ini sih, Mas, menunjukkan si slide saya ini yang sebelumnya. Iya. Tapi saya bacakan aja. Dua per Bisa tiga. bayangin. Iya, 2/3 anggota DPR, yaitu 384 dari 575 anggota DPR. Tapi kalau kita hitung-hitung partai oposisi aja, atau sekarang pakai konteksnya dinamika Pilpres 2024, partai yang tidak mengusung 02, itu 300, baru 314 anggota. Jadi masih kurang sekitar 70-an suara lagi untuk mengusulkan impeachment itu. Belum lagi misalnya kita ke MPR. Ini lebih susah lagi untuk dikontrol. Ada 711 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan juga DPD. Untuk mengabulkan impeachment, di pengusulan rapatnya itu 3/4 anggota MPR atau 534 anggota dari 711. Untuk kemudian menyatakan kalau presiden bisa dimakzulkan, itu butuh 2/3 anggota MPR, yaitu 474. Kalau kita sandingkan lagi dengan anggota DPR tadi, yang potensial untuk mengimpeach dan juga menyatakan presiden untuk mundur, itu hanya 314 orang. Jadi kekurangan support dukungan suara itu di dalam internal DPR ataupun MPR-nya sendiri itu sangat sangat menantang. Belum lagi kita bicara soal tantangan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya juga saya membuat simulasi pendirian tiap-tiap hakim itu seperti apa. Kurang lebih yang punya potensi untuk menyatakan eh, yang punya potensi untuk progresif gitu mendalami pelanggarannya hanya kurang lebih 2 hakim. Karena 3 hakim yang lain lebih, maaf, 1, 2, 3 hakim yang lain itu lebih banyak untuk restraining kecenderungannya. Ini pembacaannya bukan berdasarkan hitung-hitungan Prambors, tapi Primbon, maaf. Tapi ini berdasarkan uh, stance dari tiap-tiap hakim konstitusi dan track record berdasarkan putusannya gitu. Lalu ada hakim-hakim konstitusi juga sebanyak 3 orang yang memang punya kecenderungan untuk lebih pro ke pemerintah, lembaga eksekutif. Di sini saya tidak mengikut sertakan Anwar Usman karena kemungkinan besar beliau tidak akan dilibatkan kalau ada proses impeachment karena konflik of interest gitu. Dan ada 2 hakim konstitusi yang baru masuk, ada Pak Ridwan Mansur dan juga Arsul Sani yang belum terlihat, yang belum kelihatan kira-kira arahnya seperti apa gitu. Jadi tantangan institusional itu sangat besar untuk melakukan impeachment. Belum lagi kita bicara soal tantangan waktu. Waktunya untuk proses di usulan DPR saja itu karena ini sangat cair, jadi belum bisa ditentukan kira-kira berapa lama. Tapi kalau misalnya perkara di MK itu penyelesaiannya maksimal 90 hari atau setara 3 bulan. Dan kalau waktu paripurna di MPR 30 hari atau 1 bulan. Sudah 4 bulan itu kita menghabiskan waktu untuk proses hukum dan politik di MK dan MPR. Iya, sudah lewat 14 Februari. Tetapi di sisi lain, meskipun sudah lewat 14 Februari, Mbak Oki, harusnya kita memandang hal ini sebagai 2 hal yang terpisah. Jadi kalau mau impeachment presiden atau melakukan DPR melakukan fungsi kontrol, silakan aja. Kan itu merupakan implementasi dari pelaksanaan kewenangannya. Tapi di sisi lain, pemilu tetap jalan. Ketika kita bilang kalau misalnya ada impeachment presiden nanti pemilunya terganggu, disitulah semakin menjustifikasi bahwa oh ada peran besar presiden di dalam pemilu. Tapi kalau kita percaya bahwa presiden dan pelaksanaan pemilu adalah 2 hal yang terpisah, kontrol terhadap presiden dan pelaksanaan pemilu adalah 2 hal yang terpisah, maka 2 proses ini sah-sah saja bisa dijalankan. Nah, sebetulnya selain impeachment, apa sih yang bisa dilakukan? Setidak-tidaknya kan DPR itu mengganggu kekuasaan eksekutif atau presiden. Bisa banget sebetulnya menggunakan hak interpelasi dan juga hak angket dan hak menyatakan pendapat yang tadi kita lakukan, yang tadi kita diskusikan. Dan itu syaratnya
lebih sederhana karena hanya membutuhkan saya nggak salah 20 anggota 20 anggota DPR, maksimal harus lebih dari satu fraksi. Kan bukan merupakan hal yang sulit gitu harusnya ketika ada oposisi yang lebih banyak ketimbang di pemerintahan Jokowi sebelumnya, itu harusnya bisa mengganggu, dalam tanda kutip, mengganggu jalannya pemerintahan dengan cara-cara seperti itu. 20 ini bisa 19 PDIP, satu Nasdem, itu udah sah ya? Ya, itu bisa. Yang penting lebih dari satu fraksi Ya, soalnya. satu fraksi. Dan satu lagi tuh Mas, yang bisa kita harapkan berarti DPR. Jadi kita tidak lagi bicara soal hasil. Impeachment masih panjang, tapi jika saja ada sinyal memulai bahwa kita akan melakukan ini dari DPR, dari partai yang sekarang pemenang tentu saja bisa leading itu, lalu juga hak angket interpelasi, saya pikir itu juga akan berdampak pada 14 Februari nanti. Kalau Senin gitu ya, DPR kemudian ada gerakan-gerakan semacam itu jadi bagian dari upaya yang kira-kira cukup ya untuk ada tambahan untuk Mbak Rup tadi itu lagi Mbak Oki, oke. Jadi, nah kita kembali kepada apa namanya persoalan dasar mengenai si 10 atau 11 hari ini ya, menjelang pemilu untuk kalau masyarakat sipil, semua kelompok, semua pilarnya lah ya akademisi, NGO, media, seniman itu menggelorakan ini. Itu kan sebetulnya sedang melakukan satu political blocking loh. Bagaimana kita menjelaskan agar bahwa ini perlu gitu loh. Jadi political blocking hari ini tuh penting. Gitu. Jadi bahwa kami kaum seniman katakan gitu ya harus memiliki netralitas, pilihan saya adalah nanti di bilik suara. Begitu juga NGO ya atau LSM yang di bidang-bidang tertentu, sehingga kan kan yang di cover oleh NGO tuh dalam masyarakat yang didampingin itu kan hari ini bisa ada di 1, 2, 3 gitu. Tapi sesungguhnya yang dibutuhkan sekarang adalah political blocking. Tidak sekedar versus 02. Nah, gimana kita meyakinkan itu, Mbak? Saya pikir political blocking paling nyata kita dengan menyatakan bahwa kita jelas tidak akan memilih 02, kita anti pada mereka yang maju karena sudah manipulasi aturan, kita tidak akan memilih pemimpin yang punya masalah pelanggaran HAM di masa lalu. Itu sudah clear dinyatakan oleh kelompok civil society dari berbagai angle itu tadi, dari berbagai segmen yang berbeda. Akademisi dengan caranya, masyarakat sipil LSM, NGO dengan caranya, teman-teman aktivis dengan caranya. Tadi malam saya pidato kebudayaan dari sisi budayawan, seniman itu juga dengan caranya. Diharapkan itu akan menyentuh kelompok-kelompok yang berbeda melalui pendekatan-pendekatan rasionalisasi yang berbeda-beda. Tapi saya pikir message-nya sama. Message-nya adalah kita tidak memilih 02. Saya sudah tidak perlu nutup-nutupin aja, sudah jelas juga posisi saya dari awal bahwa saya tidak akan memilih 02. Nah, sekarang problemnya seberapa luas jangkauan kita, seberapa besar jangkauan kita. Kita sekarang bersyukur kita dibantu dengan internet ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam ruang-ruang diskusi, dalam ruang-ruang acara itu bisa semaksimal mungkin kita coba untuk sampai ke TikToknya di desa-desa, remaja-remaja di desa-desa. Kita bisa menyentuh grup-grup pengajian ibu-ibu dan sebagainya. Masalahnya mereka melakukan hal yang sama juga. Dan justru saya sangat melihat kelompok yang sangat aware dengan kekuatan sosial media dari awal itu adalah 02. Makanya kan mobilisasi yang mereka lakukan di TikTok dan sebagainya sangat signifikan. Tapi apapun itu ya kita tetap melakukan dengan cara seperti ini karena benar-benar itu dari perspektif yang berbeda-beda. Orang yang memang mau dari sisi hukumnya bagaimana bisa mendengar Mbak Viola, orang yang mau dari sisi sosiologinya gimana saya juga memberi pendapat, budayawan gimana. Jadi itu cukup memberikan gambaran yang komprehensif untuk melakukan blokade itu.
Nah, tapi saya masih itu tadi bahwa kita butuh yang dari sisi pejabat negara dan yang terbaru adalah DPR. Jadi nggak masalah hasilnya akan gimana, selesainya kapan, tapi at least mulai berikan pesan pada rakyat bahwa ada masalah dalam eh, proses pemilu. Mbak Viola, ini enggak ini kejauhan ya. Begini, kalau karena kan tadi ya, jaga pemilu, jaga suaramu, KIPP, CPPR, jaringan Gus Durian, dan saya kira ada 60-an organisasi pemantau pemilu dengan kapasitasnya masing-masing, dengan sebarannya yang ada yang menjangkau jauh, ada yang berkumpul di satu kota yang sama gitu ya. Punya kesimpulan bahwa hasil pemilu 14 Februari tidak bisa diterima karena begitu banyak kecurangan. Apa konsekuensi yang kemudian harus kita lakukan berikutnya dalam kepemiluan ini? Baik, jadi pasca pemilu itu masih ada proses elektoral lainnya, yaitu penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Yang puas itu udah kita lakukan dari awal juga, kan gitu kan? Ya, itu betul. Memang ada keraguan seperti itu, tetapi pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, salah satu sanksi yang disampaikan oleh majelis adalah tidak mengikut sertakan Anwar Usman di dalam proses penyelesaian sengketa hasil gitu. Karena banyak sekali hal yang kita yakini dan juga terlihat jelas gitu, ada pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran pemilu. Strategi selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah menghimpun seluruh potensi atau dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan dengan cara-cara yang kita masing-masing seperti itu. Terutama misalnya tadi disebutkan ada JPPR, ada Jaga Pemilu, ataupun gerakan kecurangan pemilu, anti kecurangan pemilu gitu kan. Mereka yang memang menghimpun data di grassroots. Nah, ya, yang inilah yang kemudian bisa membantu pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau kita mau membuktikan ada kondisi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Pembuktiannya itu jauh lebih besar lagi, gitu, jauh lebih berat lagi. Makanya perlu dukungan yang juga kuat dari banyak masyarakat sipil untuk mengawal proses itu. Tantangan di Mahkamah Konstitusi selama ini adalah kadangkala sulit untuk menghadirkan saksi yang betul-betul bisa menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran pemilu, terutama ketika misalnya politisasi bansos. Soal money politics itu selalu sulit dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain karena di sisi lain juga ada tidak cukup progresif Mahkamah Konstitusi untuk menggali informasi ke sana gitu. Misalnya pun terlihat ada money politics, pemberian bantuan tertentu ataupun pelibatan ASN tertentu yang disasar dan diberikan sanksi adalah sebatas pelaku saja. Tapi tidak kemudian Mahkamah Konstitusi menarik garis ini kira-kira nyatolnya ke pasangan calon yang berapa, kandidat presidensi yang kandidat presiden dan wakil presiden yang mana, tidak digali sejauh itu. Makanya ada keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam pembuktian. Nah, itulah yang kemudian mesti dipersiapkan sejak awal strateginya dari kita seperti itu. Nah, di sisi lain, betul guru saya dulu sering bilang, Profesor Susi Dwi Haryanti dari Universitas Pajajaran, bahwa jalan menuju keadilan dan kebenaran itu jalan yang menanjak dan berkerikil. Jadi itu adalah jalan yang berat sekali, tidak bisa, ya lebih tidak bisa dilakukan secara instan dan memang harus, saya pikir sudah muncul semacam dalam tanda kutip kesepakatan bersama, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kalau kita nggak mendukung 02 misalnya, atau saya dukung 01 aja, dukung 03 aja, tapi ada kesepakatan bersama bahwa
sekarang itu lagi ada kondisi darurat demokrasi karena banyak hal ditabrak untuk mengegolkan satu orang jadi capres lah, cawapres lah, atau untuk memenangkan periode ketiganya melalui orang lain seperti itu. Saya pikir ada kesepahaman bersama soal itu. Maka dari itu setelah ini harapannya nggak berantem, Mas. Dan juga mengkhianati satu sama lain. Misalnya nanti ketika ada 2 putaran ternyata ada salah satu paslon yang gabung di nomor 02 gitu. Kan itu sama saja mengkhianati gerakan yang selama ini sudah kita pertahankan, gerakan yang selama ini sudah kita kondisikan untuk melawan pelanggar hukum dan juga pelanggar etik seperti itu. Jadi harapannya gerakan ini tetap solid, mau itu 1 putaran atau 2 putaran, pihak-pihak yang menyuarakan anti memilih orang yang melanggar hukum dan etika harus tetap ada di sides yang sama untuk memperjuangkan, untuk memenangkan demokrasi yang sebenar-benarnya. Coba bayangannya sebenarnya kalau kita petakan ya, Mbak Oki ya, untuk menuju, saya nggak, dalam pemetaan ini saya nggak mau masuk ke soal survei gitu ya, tapi bacaan terhadap situasi kondisi masyarakat, karena Mbak Oki kan juga bergaul dengan banyak sekali teman-teman muda ya di kampus dan seterusnya. Bagaimana kita menaruh harapan kepada teman-teman ini sebagai pemilih paling banyak? Karena saya pernah juga, saya nggak perlu sebutin kampusnya, di Jawa, dosen-dosen mudanya sampai ya juga mahasiswanya itu oke dengan Prabowo Gibran gitu ya. Nah, gimana yang dijumpai oleh Mbak Oki? Barangkali kita bisa ketemu untuk cara mengkonternya juga. Ini kan kelompok muda ini jelas-jelas segmen suara yang sedang betul-betul diperebutkan. Kenapa mereka menggunakan TikTok? Lalu kita semua mau nggak mau dipaksa untuk masuk dalam perang narasi di TikTok ini. Itu betul, saya sampai bikin akun TikTok. Ya, saya baru 2 minggu, mereka udah 2 tahun mulainya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang penting sekali segala sosial media ini kita pakai karena itu yang mereka gunakan. Tapi yang saya lihat anak muda ini kan sebenarnya kelompok yang mendapat akses informasi, kelompok terdidik, dan kelompok yang bisa diajak untuk punya rasionalisasi. Nah, yang menjadi masalah memang kalau informasinya hanya one side, tidak kita imbangi. Jadi ketika ada kemarin deh misalnya yang peristiwa debat gitu kan, yang Gibran begini-begini yang bagi kita itu sesuatu yang tidak bisa diterima gitu kan secara etika, secara aturan debat, fungsi debat gitu. Tapi ketika itu kemudian dipotong, dikasih musik lucu-lucuan, lalu seolah-olah itu fun, seolah-olah itu diajak untuk menertawakan bahwa ada orang yang nggak bisa jawab dengan tepat loh, itu profesor. Nah, lalu itu yang diedarkan, ya itu yang dikonsumsi oleh Gen Z in general gitu. Nah, yang saya lihat juga kelompok 02 ini sangat lihai untuk memanfaatkan kelompok yang literasinya rendah. Jadi penggunaan sosmed, penggunaan telepon genggam di setiap orang itu tidak otomatis menunjukkan literasi seseorang tinggi. Jadi setiap orang di Indonesia punya HP, punya akses pada sosial media, tapi belum tentu literasinya tinggi, apalagi daya kritisnya tinggi. Nah, jadi ini yang sengaja untuk diolah. Informasi dipotong sedemikian rupa, tanpa perlu ada penjelasan, tapi dibuat lucu-lucuan. Nah, ini yang juga menjadi cara mereka, sebenarnya strategi mereka. Mereka menolak untuk bicara substansi, kan? Semuanya dibuat lucu-lucuan, semuanya dibuat santai, gemoy, gimmick. Nah, tanpa memberi kesempatan untuk bicara hal yang menjadi masalah sebenarnya. Selalu itu. Jadi semua yang debat-debatan yang kita permasalahkan dibuat lucu. Ketika debat sebelumnya yang Pak Prabowo cukup keras menghadapi tantangan debat itu, lalu dibuat seolah-olah kasihan Pak Prabowo, lalu di omong-omong itu kan sesuatu yang sebenarnya bagi kita Pak Prabowo kalah dalam debat itu. Tapi mereka langsung mengolahnya Pak Prabowo diperlakukan tidak adil.
dibuat Pak Prabowo nangis, orang tua sudah kecapean, padahal ini gitu kan. Lalu juga kemudian diproduksi video anak-anak muda nangis karena menangisi Pak Prabowo gitu. Itu kan jelas ditujukan pada kelompok yang literasinya rendah, kelompok yang tidak bisa kritis, yang hanya mau memainkan emosi sesaat dan uh, bisa diarahkan lah. Nah, mau nggak mau ya kita harus bekerja dengan cara seperti itu tanpa meninggalkan substansi. Dalam berbagai kesempatan saya bertemu dengan anak muda, kita pakai TikTok gitu kan. Kita bicara dalam bahasa mereka, tapi substansinya kita kasih. Nah, ini juga kritik saya nih pada teman-teman gerakan, teman-teman NGO. Kita nggak familiar dengan itu semua. Kemarin misalnya deklarasi masyarakat sipil yang saya juga terlibat di dalamnya, tapi saya nggak secara ini bikin pernyataan. Itu kan pernyataan dibikin panjang, ya kan? Jadi pas demo dibaca itu yang bacanya aja ngos-ngosan, apalagi yang dengerin gitu kan. Nah ini juga kritik besar pada kita. Kita harus mampu menyampaikan substansi dalam bahasa anak sekarang karena no matter mediumnya seperti apa, modelnya seperti apa, substansi adalah substansi. Kita bisa pakai itu. Itu yang sekarang juga saya terus lakukan gitu. Jadi bagaimana message bisa tetap sampai, tapi dengan cara yang bisa Ya, ya mau gini penulis. Jadi tahu dong. Nulis pendek lebih sulit daripada nulis panjang. Lebih kerja keras ekstra. Mbak Viola, oke, sebagai apa namanya penutup ya, mungkin langkah-langkah yang dipandang perlu untuk tambahan ke depan dalam 10 hari menuju pemilu dan kemudian juga kita harus mencermati apa ya pada 14 Februari nanti itu apa yang perlu kita waspadai ya sebagai bagian dari para pemilih nanti. Yang pertama itu adalah cermati potensi pelanggaran pemilu. Beberapa waktu lalu sebetulnya sudah ada isu-isu soal surat suara di luar negeri, terutama yang sudah dicoblos. Kemudian bahkan soal-soal DPT itu juga masih menjadi persoalan gitu ya, sampai sampai sekarang ya Mas. Nama misalnya dia tinggal di mana terus ada double-double namanya, orang yang sudah meninggal ada hak suaranya, ataupun yang dikhawatirkan juga adalah mobilisasi eh, lokasi-lokasi yang sifatnya komunal seperti lapas atau penjara ya seperti lapas, kemudian tempat rehabilitas dan lain sebagainya. Karena yang saya baca di Twitter sepertinya sudah ada tujuannya arah memobilisasi untuk memilih pasangan calon tertentu gitu, sudah didikte harus pilih yang mana. Kan balik lagi pemilu itu soal menuangkan hati nurani ke dalam kertas surat suara gitu. Jadi itu tidak bisa dibenarkan. Itu satu, itu penting. Tidak hanya pada saat eh, proses pencoblosan saja, eh, juga di proses sebelum-sebelum pemilu di masa kampanye itu terutama pasca di masa tenang karena banyak serangan-serangan fajar itu dilakukan di masa tenang pemilu itu kampanye kampanye itu berakhir tanggal 10 Februari. Jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 13 itulah masa tenang untuk pemilu. Itu juga harus diantisipasi supaya tidak ada yang melakukan atau menggunakan metode-metode yang konvensional dan juga tidak menghargai orang sebagai satu konstituen gitu karena dibayar sekian bisa bisa eh, bisa diambil suaranya seperti itu. Dan juga saat penghitungan suara itu juga perlu diantisipasi. Jadi banyak sekali sebetulnya lini-lini kecurangan pemilu yang bisa dimanfaatkan dari pemilu awal reformasi itu modelnya selalu sama seperti itu. Tetapi di sisi lain kita kembali tidak tidak bisa melakukan banyak hal untuk mencegah itu. Misalnya di penghitungan suara itu suara yang tidak sah tapi dianggap sah dan dimasukkan ke pasangan calon tertentu atau misalnya surat suaranya
ada yang udah dicoblos dan juga dimasukkan langsung mendukung paslon tertentu, atau bahkan penggembosan harusnya mendukung paslon A tapi dimasukkan atau dihitung ke jadi paslon B seperti itu. Nah, untuk saat ini banyak sekali gerakan-gerakan masyarakat sipil sebetulnya yang sudah punya concern ke sana dan melakukan pengawasan ke sana. Seperti mungkin Jaga Pemilu juga melakukan hal tersebut. Ada kecurangan pemilu yang diinisiasi sama teman-teman Temis, ICW, dan lain sebagainya. Ataupun grassroots yang memang biasa melakukan pemantauan seperti JPPR gitu. Itu juga perlu diantisipasi. Dan kalau bisa, hal-hal yang sudah ditemukan di dalam segala proses itu jadi catatan untuk kita bersama dan jadi support ketika pembuktian di Mahkamah Konstitusi kalau seandainya ada yang melakukan ada sengketa hasil pilpres begitu di Mahkamah Konstitusi. Itu soal penegakan hukum. Kemudian yang kedua adalah menggunakan surat suara kita dengan memilih pasangan calon yang bukan pelanggar hukum dan pelanggar etika, ataupun yang menggunakan menyalahgunakan kekuasaan begitu. Bisa milih dan juga kalau bisa tidak golput, karena banyak juga gelombang yang cerita secara pribadi gitu ke saya mau golput aja karena ada pasangan calonnya nggak serak. Tapi setidak-tidaknya kita itu mencegah yang paling jahat, yang paling worst, yang paling terburuk itu berkuasa gitu. Setidak-tidaknya bisa melakukan itu ataupun mencegah supaya satu putaran. Karena kalau misalnya satu putaran dengan survei yang saya pikir salah satu calon ini stagnan dan tidak apa namanya enggak dan mau dipoles sedemikian apapun tidak ada kenaikan yang signifikan, maka satu putaran itu hanya bisa dicapai dengan cara-cara yang melanggar hukum, cara-cara yang curang dan tidak terhormat seperti itu. Jadi sebetulnya bagaimanapun pemilu dan juga pemungutan suara itu harus dijadikan satu momentum, ini agak klise, satu momentum untuk mendobrak kekuasaan yang lalim seperti itu. Khusus hari menang ya sebelum itu. Karena tadi disebut 3 hari itu banyak pertanyaan soalnya. Kan yang nggak boleh berkampanye 1, 2, 3 ya dan caleg-caleg ya. Tapi mereka teman-teman yang memang misalnya mau terus menyuarakan soal 02 gimana? Soal anti 02 gimana itu di hari menang? Mungkin kalau pidato 3 hari itu soalnya. Kalau menurut saya seperti ini, kita nggak bisa naif untuk bilang kok guru besar netral, kok masyarakat sipil nggak netral kayak gitu. Kita justru tidak bisa mengambil posisi yang tidak netral ketika di depan mata kita itu sudah terang-terang dihadirkan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran etika. Banyak manipulasi yang tadi diceritakan oleh Mbak Oki juga yang sudah terjadi. Apakah kita akan memilih posisi yang netral? Karena ketika kita di posisi netral, berarti kita sided with orang yang apa bahasa Indonesia, orang yang melanggar hukum gitu, orang yang melanggar etika. Jadi memang sikap itu penting sekali, perlu, terutama orang-orang yang punya legitimasi secara keilmuan, punya interest untuk memperjuangkan demokrasi dan juga pemilu yang fair seperti itu. Posisi netral itu bukan satu posisi yang harusnya kita pilih. Dan keberpihakan itu penting dalam arti berpihak pada pelaksanaan pemilu yang luber jurdil. Dan menyampaikan itu di masa tenang, oke. Kalau di masa tenang kan yang nggak boleh kampanye adalah pasangan calon. Kita, iya, itu nggak masalah kalau menurut saya. Karena aturan pemilu itu sebetulnya terikat untuk peserta pemilu dan juga ASN atau pejabat negara. Aman. Oke, ya, udah dibilang tadi.
nggak boleh golput ya. Itu terakhir, gitu kan. Maka golput worse pada 2024 ini. Sebenarnya golput juga menjadi bentuk sikap politik yang kita sah untuk menggunakan itu. Hanya saja di pemilu yang sekarang ini kita berhadapan dengan sebuah mesin kekuasaan yang bisa melakukan manipulasi, mobilisasi, dan kecurangan. Jadi setiap suara itu akan sangat berdampak. Maka kalau teman-teman golput dan kemudian jumlah golputnya cukup signifikan, ya tentu itu akan berdampak besar pada resultnya. Kalau kita mempertaruhkan masa depan demokrasi Indonesia dengan suara yang sengaja kita tidak gunakan itu. Jadi yang saya mau sampaikan juga, mari kita memilih, tapi gunakan rasionalitas teman-teman, gunakan pertimbangan mandiri teman-teman, uh, cek masing-masing paslon, cek komentar-komentar, pandangan-pandangan, analisis-analisis dari mereka yang memang memahami masalah dari berbagai keilmuan yang berbeda, dan jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan sekedar hanya karena mau menjadi bagian dari pemenang. Jangan ikut-ikutan grup yang kelihatannya gede dan mau sudah pasti menang. Itu tidak benar. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Om Madasari dan Pak Viola dari PSHK. Sampai jumpa dalam diskusi dan juga pemaparan publik jaga pemilu di pekan depan. Tapi Sabtu ini memang khusus ya. Sampai jumpa lagi. Salam. Gampang banget nggak ini?